Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Om yang jagat. Akhirnya kita ketemu lagi pada sesi malam hari ini. Dengan penuh rasa gembira, akhirnya karena berkat mungkin 2-3 konten saya yang terakhir, akhirnya ada beberapa sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu yang mengikuti konten saya beberapa hari terakhir ini dan akhirnya mengontak saya lewat WA dan bisa ketemu, ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya ini menjadi sebuah harapan positif seperti apa yang saya maksudkan bagi sahabat-sahabat yang melihat konten saya ini. Kita bisa menyambung lagi tali silaturahmi yang dulu pernah terjalin dengan baik, sehingga tidak terputus komunikasi dan silaturahmi itu tetap berjalan, dan tentunya itu menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Oke, malam ini saya ingin menyampaikan sedikit hal yang harus diwaspadai, hal yang kita harus berhati-hati ketika kita ingin belajar tentang ilmu hikmah, ya. Karena ketika kita masuk ke dalam ilmu hikmah, itu ibaratnya kita masuk ke dalam samudera yang luas dan kedalamannya tidak pernah kita ketahui. Karena ketika kita belajar ilmu hikmah itu semakin banyak yang kita pelajari, maka akan semakin banyak hal yang kita tidak tahu. Sehingga sebaiknya kita tidak cepat menyimpulkan, sebaiknya kita tidak cepat mengartikan, sehingga semangat yang harus kita jaga adalah bahwa saat ini dan selanjutnya kita sedang dalam fase belajar. Karena proses belajar itu adalah abadi. Jadi sejak dari ayunan hingga liang lahat, sehingga proses belajar itu tidak akan pernah selesai, sehingga kita khatam menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, harap berhati-hati ketika belajar tentang ilmu hikmah, karena apa yang nampak belum tentu apa yang secara hakikatnya itu yang ada atau yang sebenarnya. Seperti salah satu judul buku yang cukup masyhur, yaitu Tahafutut al-Falasifah. Tahafutut al-Falasifah, tersesatnya orang-orang yang belajar tentang filsafat, tentang akar dari keilmuan. Karena ilmu hikmah sendiri itu adalah ilmu akar. Bagaimana kita belajar layaknya sebuah tumbuhan, kita belajar bagaimana akar itu menjadi awal dari kehidupan, sehingga tumbuh tunas tumbuh menumbuhkan batang menumbuhkan dahan menumbuhkan ranting. Cukup banyak perjalanan mulai dari akar hingga ujung ranting. Dan ranting nanti akan menghasilkan bunga,
bunga akan menghasilkan buah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kita terjebak atau terlena ketika kita baru sampai pada batang. Kita asik menikmati ilustrasi tentang batang kehidupan, sehingga lupa dari tujuan awal, yaitu tujuan dari sebuah keilmuan adalah mencari kemanfaatan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Demikian juga ketika kita sudah sampai pada dahan, kita terlena dengan dahan, asik berhenti di situ sehingga melupakan ranting. Demikian juga ketika kita sampai pada ranting, kita lupa tentang bunga. Dan selanjutnya ketika sampai bunga, kita melupakan buah. Dan ketika sampai buah, kita melupakan bahwa tumbuhan itu tumbuh ke atas karena mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi kehidupan ini adalah ibarat pohon, jadi sajaratul kaun ya. Sehingga penting bagi kita untuk mempergunakan selain dalil nakli, petunjuk-petunjuk yang sudah ada, dan juga dalil akli, kemampuan fikir untuk menganalisa itu menjadi penting. Karena ilmu hikmah, ketika itu disebut sebuah ilmu, artinya adalah sesuatu hal yang ada logika penalaran bagaimana itu bisa terjadi dan tidak tiba-tiba begitu saja. Bagaimana manfaat dari sebuah pencarian. Oke, itu hanya sebuah kata pengantar yang tentunya sebenarnya untuk memberikan batasan atau pagar supaya kita menjadi lebih berhati-hati di dalam mengarungi dunia ilmu hikmah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana pada suatu saat mendapatkan sebuah berkah, mendapatkan ijazah langsung dari Sunan Giri. Ya, Sunan Giri. Cerita ini diawali ketika pada suatu saat saya sedang mengalami permasalahan yang bukannya berat, tapi permasalahan yang membutuhkan perhatian secara khusus, membutuhkan perhatian ekstra. Sehingga pada waktu itu sebenarnya saya niatkan untuk bertafakur ya. Jadi dalam rangka untuk mencari ketenangan batin pada waktu itu,
saya niatkan dalam hati berhajat memohon sebuah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat dan hajat tertentu. Sehingga pada waktu itu yang saya lakukan adalah pada malam hari saya melakukan sholat hajat 2 rakaat dengan nawa itu memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan pencerahan, diberikan petunjuk atas sesuatu hal yang sedang saya pikirkan. Akhirnya malam itu setelah saya melakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu saya lanjutkan dengan mengingat para leluhur, para pendahulu, para aulia, para tabiin, para wali, dengan cara menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita, kepada nabi dan wali yang ada di Mekah Madinah, dan juga menghadiahkan Al-Fatihah kepada nabi dan wali yang ada di tanah Jawa. Lalu setelah saya rasa cukup menghadiahkan Al-Fatihah kepada beberapa tokoh, lalu saya membaca istighfar, memohon ampun apabila selama saya hidup ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan selanjutnya saya juga memohonkan ampun bagi seluruh kerabat, khususnya kedua orang tua, memohonkan ampun kepada Allah atas segala kekhilafan yang disengaja dan tidak disengaja. Lalu setelah menyelesaikan hal tersebut, lalu pada waktu itu saya melanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Tanpa bilangan, tanpa jumlah. Jadi saya malam itu meniatkan menghadiahkan surat Al-Fatihah itu kepada kedua orang tua, kepada keluarga, supaya diberikan maghfirah, ampunannya. Lalu tanpa saya sadari,
entah pada beberapa kali pada waktu itu saya membaca surat Al-Fatihah, saya membaca surat Al-Fatihah itu tiba-tiba saya seperti masuk pada sebuah lorong. Tidak gelap sih, lorong itu tidak gelap, lorong itu berwarna terang tapi tidak menyilaukan ya. Jadi seperti cahaya senja di saat sore hari menjelang maghrib itu. Jadi cahayanya temaram itu, terang tapi tidak menyilaukan, sehingga saya menyusuri lorong itu seperti meluncur itu dengan kecepatan tinggi, sut itu. Hingga pada satu ujung, entah setelah sekian seberapa lama saya meluncur di dalam lorong itu, akhirnya saya berada di satu ruangan, dan di situ saya bertemu dengan sosok yang sedang duduk bersila ya. Jadi tiba-tiba saya melihat ada orang duduk bersila di depan saya dalam posisi menyamping ya. Jadi tidak saling berhadapan dengan saya. Beliau yang duduk di depan saya itu dalam posisi agak miring, serong gitu, tidak menghadap langsung. Awalnya saya terkejut ketika melihat sosok yang tiba-tiba ada di depan saya itu. Mempergunakan udeng. Jadi bukan sorban, itu bukan, tapi semacam kayak tali yang kain yang diikatkan di kepala itu. Lalu entah bagaimana ceritanya, singkat cerita, hati saya seperti paham dan mengenali sosok yang ada di depan saya. Sosok yang ada di depan saya merasakan bahwa sosok yang ada di depan saya itu adalah Sunan Giri. Sehingga spontan pada waktu itu saya mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum Mbah Giri. Lalu tanpa melihat kepada saya, beliau mengangkat tangannya, dan mengangkat sebelah tangannya sambil menganggukkan kepala. Akhirnya terjadi sebuah dialog singkat. Yang disampaikan kepada saya bahwa saya harus cepat kembali. Artinya Mbah Giri tadi memerintahkan saya untuk cepat
kembali, bukan dengan kalimat verbal, bukan dengan kalimat lesan itu. Saya sulit menjelaskan bagaimana saya tiba-tiba bisa paham bahwa Mbah Giri itu menyampaikan kepada saya bahwa saya harus cepat pulang. Dan akhirnya saya pun berpamitan. Saya ucapkan salam. Saya mohon izin untuk pulang kembali. Dan beliau pun tanpa mengucapkan kalimat jawaban, beliau kembali mengangkat tangannya dan menganggukkan kepala. Akhirnya saya tiba-tiba merasa seperti bangun dari tidur itu. Tiba-tiba saya merasa seperti bangun dari tidur, geragap itu, mata terbuka, sekitar itu gelap itu, terbangun tapi sekitar saya itu gelap gulita, pekat itu. Dan anehnya dalam kegelapan itu, ketika saya paksakan untuk melihat, tetap saja saya tidak bisa melihat apa-apa. Lalu berangsur-angsur seperti mulai ada cahaya. Jadi tadinya ketika saya tiba-tiba seperti terbangun dari mimpi itu gelap gulita, lalu tiba-tiba mulai pelan-pelan berangsur-angsur mulai terlihat sekitar itu semakin jelas, dan akhirnya saya menyadari, ternyata saya masih berada di atas sajadah dalam posisi duduk bersila, di tempat di mana saya tadi melakukan sholat hajat di situ dan melakukan zikir, membaca Al-Fatihah di situ. Singkat cerita, akhirnya setelah semua kembali terlihat normal, tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang gimana-gimana. Akhirnya saya berdiri dan beranjak untuk tidur ya. Akhirnya saya ke tempat tidur dan tidur, tidak sempat lagi, bahkan belum teringat lagi peristiwa apa yang barusan saya alami, sehingga rasanya seperti bangun dari tidur. Jadi saya berpikir bahwa mungkin tadi saya berzikir ketiduran itu. Makanya akhirnya saya beranjak dan ke tempat tidur. Saya tidur tanpa beban, tanpa pikiran apapun, sehingga saya tidur. Dan akhirnya ketika tiba-tiba saya mendengar azan subuh di tempat saya pada waktu itu. Lalu saya bangun, beranjak dari tempat tidur. Lalu saya membangunkan istri, mengajaknya untuk sholat subuh berjamaah di rumah ya. Singkat cerita, setelah sholat subuh di rumah itu, akhirnya
saya menuju ke ruang tamu dan saya duduk sambil minta dibuatkan teh hangat pada waktu itu. Sambil menunggu teh hangatnya siap itu, tiba-tiba saya teringat, tiba-tiba saya terpikir peristiwa yang tadi malam saya alami. Jadi apa yang saya rasakan seperti mimpi itu membekas cukup kuat sekali di ingatan saya, sehingga ketika saya duduk di ruang tamu sambil menunggu teh hangat itu dibuatkan, saya menjadi mengingat semua apa yang sudah terjadi, bagaimana awal mula yang saya ketemu dengan sosok seseorang yang sedang duduk bersila, dan di situ akhirnya saya paham dalam kepahaman batin saya merasa tidak asing dan saya kenal itu adalah Mbah Giri. Maka secara spontan pada waktu itu saya mengucapkan salam, assalamualaikum Mbah Giri, dan beliau pun menjawab dengan mengangkat tangannya dan menganggukkan kepala meskipun tidak menghadap saya. Dan saya mengingat dengan betul, ternyata apa yang saya ingat, saya sudah melakukan dialog yang cukup panjang ternyata dengan Mbah Giri tadi. Dan sepanjang apa yang saya ingat, karena ingatan itu kuat, bahkan sampai sekarang masih teringat jelas, saya mendapatkan 3 ijazah dari Kanjeng Sunan Giri. Ijazah yang pertama yaitu saya diijazahkan zikir kolbu. Awal mulanya beliau menyebutnya beksan. Dijelaskan kepada saya beksan itu berasal dari kata bekso, hambeking rasa, olah rasa, sehingga beksan itu adalah melakukan kajian olah rasa, itulah beksan. Lalu Mbah Giri menyampaikan itulah yang disebut zikir kolbu, yaitu bagaimana mempersatukan antara pikiran, kesadaran fana, pikiran dengan kesadaran batin, mempertemukan kesadaran fana dan kesadaran batin menjadi satu, mengingat Allah di situ, mengingat Allah. Itu yang oleh beliau disebutkan sebagai beksan. Dan apa yang dilakukan itu dinamakan zikir kolbu. Itu adalah sebuah ijazah yang pertama pada malam itu. Lalu ijazah yang kedua, saya disuruh mengamalkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
afwajang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya disuruh mengamalkan itu dan disuruh mengamalkan ijazah yang ketiga, yaitu surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sesuai dengan ijazah beliau dalam mengamalkan dua suratul yang ada di dalam Al-Quran itu, saya diperintahkan membaca dua surat itu setiap melakukan sholat maghrib. Sehingga sampai sekarang setiap saya melakukan sholat maghrib dimanapun, pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah saya nanti akan membaca surat An-Nasr, dan pada rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah saya akan membaca surat Al-Lahab. Itu adalah 3 ijazah yang diberikan oleh Sunan Giri kepada saya. Dan akhirnya pagi itu saya mengucapkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap apa yang saya jumpai pada peristiwa tadi malam itu mudah-mudahan menjadi pertanda baik saya secara pribadi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Harapannya seperti itu. Sehingga ucapan syukur itu memberikan kelegaan dalam hati ya. Jadi lega itu perasaan dalam hati itu. Dan akhirnya istri saya pun datang dengan membawa secangkir teh hangat, dan saya menikmati dengan penuh kelegaan teh hangat itu. Saya minum, lalu setelah saya minum saya pun beraktivitas pagi seperti biasa. Namun pada hari-hari selanjutnya saya masih teringat dengan jelas 3 ijazah yang telah disampaikan kepada saya. Dan akhirnya saya niatkan dalam hati, saya akan mengamalkan, dan mudah-mudahan itu adalah sebuah isyarah, sebuah petunjuk dari Allah, seperti apa yang saya mintakan di dalam niat saya dalam sholat hajat. Mudah-mudahan itu menjadi awal perubahan yang baik, perubahan baik secara spiritual maupun sebagai makhluk sosial, sebagai manusia ya. Akhirnya 2 ijazah, 2 surat, yaitu surat An-Nasr dan surat Al-Lahab itu sejak itu saya amalkan terus. Setiap saya sholat maghrib
Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah saya selalu membaca surat An-Nasr, dan di rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah saya selalu membaca surat Al-Lahab. Dengan hikmah yang akhirnya di kemudian hari saya pahami, saya rasakan betul manfaatnya. Jadi amalan yang saya lakukan itu memberi sebuah energi positif di dalam kehidupan saya, dan secara spiritual dua ijazah itu mampu membuka wawasan ilmu hikmah yang cukup banyak apa yang saya rasakan. Jadi batin itu seperti kayak dituntun untuk melakukan sesuatu, baik dengan surat An-Nasr dan dengan surat Al-Lahab itu. Nah, selain dua ijazah itu, saya pun mengamalkan ijazah yang pertama, yaitu beksan atau zikir kolbu. Jadi pada malam hari dengan rotib seperti biasanya, saya awali dengan sholat hajat, menghadiahkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua, menghadiahkan Al-Fatihah untuk para ulama, pada para tabi'in, lalu membaca istighfar dan sebagainya. Lalu saya mengamalkan seperti apa yang telah diijazahkan oleh Mbah Giri kepada saya malam itu. Jadi saya memahami bagaimana mempersatukan antara fana, antara pikiran dan hati dan kalbu menjadi berada pada posisi satu titik yang sama. Jadi ibaratnya ini pikiran kita, ini hati. Pikiran ini seperti kita bawa masuk ke dalam hati, berada pada satu titik. Pikiran kita bawa kepada satu titik dalam posisi memejamkan mata. Ini kita bawa kepada satu titik. Lalu supaya ikatan ini, supaya simpul ini tidak terlepas, dikuncinya pakai apa? Dikuncinya dengan bacaan Ya Wahab. Dikuncinya dengan bacaan Ya Wahab. Sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Mbah Giri dalam ijazah kepada saya malam dulu itu, Ya Wahab itu bermakna Maha Pemberi. Namun disampaikan kepada saya hikmah, hakikat dari Ya Wahab itu pada setiap huruf yang terkandung di dalam nama Wahab, wawu, ha, dan ba. Wawu, ha, ba. Ketiga huruf hijaiyah ini makhrot
sumber bunyi dari ketiga huruf ini, waw, ha, ba, makhrajnya ini memiliki hampir kesamaan frekuensi, waw, ha, ba. Jadi kombinasi tiga huruf ini, selain itu karena Ya Wahab itu Asmaul Husna, harmonisasi dari kalimat Ya Wahab, harmonisasi dari kalimat dari huruf hijaiyah waw, ha, dan ba itu ternyata mampu menggetarkan frekuensi di antara 7 hingga 4 Hz. Jadi ketika kita membaca Ya Wahab, Ya Wahab dengan bacaan sesuai dengan makhrajnya, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, ini ternyata mampu membangkitkan frekuensi antara 4 dan 7 Hz. Sehingga apa yang terjadi? Jadi seolah-olah ketika kita membaca zikir Ya Wahab, sebagai kunci, jadi pikiran kita bawa turun ke hati, berada pada satu titik, seolah-olah kita ikat dengan zikir Ya Wahab, Ya Wahab, itu mampu membangkitkan frekuensi 4 hingga 7 Hz. Dan manfaat yang timbul di dalam diri saya ketika mengamalkan itu beberapa lama, sehingga membuat kita seolah-olah seperti kita seolah-olah ditarik masuk pada sebuah lorong, pada sebuah pintu. Jadi kayak kita seperti orang mau tertidur itu, les seperti gitu. Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab. Seolah-olah seperti kita kehilangan gravitasi. Ya Wahab, Ya Wahab. Jadi disatukan visualisasi hati di sini, dikuncinya dengan kalimat Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab. Ada sebuah rahasia yang luar biasa yang saya rasakan dengan melakukan zikir tersebut. Yang susah saya untuk menjelaskan, seperti bagaimana susahnya saya menjelaskan ke orang lain tentang manisnya madu. Ketika saya mengatakan bahwa madu itu manis, ketika orang bertanya manisnya seperti apa, apakah manisnya seperti gula? Tidak, manisnya madu beda. Cuma saya tidak bisa menjelaskan kecuali orang itu meminum sendiri, meminum madu. Sehingga tanpa saya jelaskan, ketika orang lain itu meminum madu, dia akan mampu mengerti dan merasakan, oh manisnya madu ternyata seperti ini. Demikian juga fenomena zikir kolbu, fenomena baksan. Ketika kita lakukan, kita akan berada pada kondisi batin yang luar biasa.
yang saya susah untuk menjelaskan, kecuali ketika kita ketemu langsung, berhadapan empat mata, mungkin banyak hal yang bisa saya jelaskan tentang apa yang saya rasakan ketika melakukan zikir kolbu itu. Namun singkatnya, setelah beberapa lama saya mengamalkan zikir kolbu itu, di situ mulailah muncul mungkin hal-hal yang disebut orang sebagai sixth sense, kepekaan spiritual, dan hal-hal lainnya yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Sehingga seolah-olah kita merasakan kesejukan, perasaan damai, seolah-olah kita mendapatkan sebuah pencerahan spiritual, seolah-olah kita seperti terlahir kembali sebagai manusia yang baru. Tentunya saya cukup bersyukur setelah mendapatkan ijazah dari Mbah Giri, dan ketika mulai saya amalkan hal-hal itu, 3 ijazah itu sebagai sebuah rutinitas hingga saat ini. Lalu di dalam hati saya yang muncul adalah sebuah rasa syukur yang luar biasa. Ternyata Allah menjawab. Ternyata Allah memberikan jalan atas apa yang saya minta dari hajat saya di awal. Dan di situ membuat kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Sang Khalik. Jadi kita menjadi sadar betul bahwa Allah adalah yang kita sembah dan kita adalah hamba. Dalam beberapa literasi yang lain, hal ini mungkin bisa dianalogikan sebagai proses terbukanya Nur Muhammad pada diri manusia. Meskipun 3 ijazah yang telah diberikan oleh Mbah Giri itu melahirkan sebuah pencerahan rohani, melahirkan banyak pengertian baru yang selama ini belum saya pahami. Semua itu seperti datang
bukan hal yang terlalu spektakuler, tapi yang muncul adalah sebuah kesabaran, penerimaan, rasa syukur. Jadi kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang kita hadapi itu sebagai sebuah hal positif yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita sadar, ketika kita paham, apapun peristiwa yang kita alami, yang kita hadapi itu adalah sebuah pemberian dari Allah, dari Tuhan, maka yang muncul adalah hanya perasaan syukur. Bahkan istilahnya sepahit apapun, sekeras apapun ujian, dengan kesadaran baru ini, tidak lagi merasakan kesusahan, kesedihan, karena yang ada rasa syukur, yang ada ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin itu sedikit sebuah gambaran itu, karena tidak semua bisa saya sampaikan di sini, tidak semua bisa saya paparkan di sini. Ada hal-hal yang sifatnya khusus, ada hal-hal yang sifatnya siri. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa 3 hal yang telah diijazahkan oleh Mbak Giri kepada saya itu ternyata menjadi awal mula sebuah perubahan di kehidupan saya selanjutnya. 3 ijazah dari Sunan Giri itu menjadi awal, menjadi sebuah pencerahan rohaniah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena banyak keterbatasan saya untuk menjelaskan itu secara detail di ruang publik ini, karena tentunya ada batasan etis. Ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak. Artinya ketika dalam majelis yang khusus, mungkin ada banyak hal yang bisa saya ceritakan. Bagaimana proses manfaat pencerahan rohaniah itu di dalam kehidupan spiritual kita. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti episode saya pada malam hari ini. Tentunya saya ingin menceritakan ini karena ingin berbagi pengalaman, berbagi kisah, hal-hal ini yang saya alami kira-kira pada tahun 96 ya. Jadi ijazah dari Mbah Giri ini diberikan kepada saya pada tahun 1996. Pada waktu itu saya masih tinggal di kota Wirosari, Purwodadi Grobogan ya. Dan mudah-mudahan hikmah itu bisa memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan bagi saya dan keluarga. Dan apabila ada sahabat, kerabat, saudara yang ingin mendapatkan ijazah itu nanti
pada sesi yang lain nanti ya. Nanti mungkin saya akan bisa berbagi ijazah, karena ada 3 rotib yang harus kita lakukan sebelum melakukan atau mengamalkan 3 ijazah dari Sunan Giri tersebut. Kaitannya adalah dengan ada hal-hal yang harus dipersiapkan dulu. Jadi tubuh ibarat wadah, ini harus disesuaikan dulu. Jadi kita harus memutus karma negatif dari leluhur kita yang di atas, dari leluhur kita yang di atas, atau mungkin bisa dianalogikan dengan dosa warisan. Ini kita harus putus dulu. Kita harus putus. Setelah kita putus karma negatif ini, seolah-olah kita sudah mempersiapkan badan, mempersiapkan wadah, dan siap untuk mengamalkan 3 ijazah yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Giri. Mungkin topik pembahasan tentang bagaimana memutus karma negatif pada diri kita dan dampaknya seperti apa buat kita di masa yang akan datang setelah mampu memutus karma negatif, nanti akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Jadi bagaimana memutus karma negatif akan kita sampaikan pada sesi berikutnya setelah obrolan kita pada malam hari ini. Jadi seperti pada konten-konten yang lain yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa ini bukan dalam arti untuk maksud atau bermaksud menggurui, tapi saya hanya meniatkan diri untuk berbagi pengalaman, berbagi kisah apa yang saya alami, saya ceritakan, minimal bisa menjadi motivasi positif buat saya pribadi dan kita semua. Dan tentunya saya amat sangat senang, amat sangat bersyukur jika ada saudara-saudara yang lain yang ingin juga mendapatkan manfaat dari 3 ijazah Kanjeng Sunan Giri ini. Pada majelis yang tertutup saya akan bisa menyampaikan banyak hal. Oke, terima kasih. Ambil positifnya dan tinggalkan yang tidak baik. Terima kasih atas perhatiannya. Senang atas interaksi kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.